Yo guys, keadaan market Bitcoin semakin tidak menentu. Ada Binance yang akan berhadapan dengan meja hijau. Pemerintah Amerika protes terhadap Fitch Rating. Kemudian kita juga update nanti ini mengenai MicroStrategy, WorldCoin yang menuai kontroversi. Dan yang paling penting, teman-teman, adalah news dari Bitcoin Spot ETF yang kaitannya dengan Grayscale, BlackRock, serta kapan waktu pembelian yang bagus menurut data serta historis untuk Bitcoin. Semuanya akan kita bahas dalam update video kali ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, yang pertama kita bahas di sini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal video adalah mengenai Fitch Rating dari Amerika Serikat ya. Yang pertama akan drop, katanya di Robert Kiyosaki di sini. Credit rating untuk Amerika Serikat ini tumbang dari AAA itu sekarang berada di AA+ atau AA+. Dan dari insight-nya Robert Kiyosaki di sini bahwa ini memang bad news dan dia sudah menunggu ini hampir setahun, katanya dia setahun lebih. Dan kita akan lihat seperti apa The Fed, Treasury, kemudian Big Corp CEO yang selama ini smoking fantasy weed. Take care. Oke, teman-teman, cukup beralasan apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki di sini karena the Fitch Rating ini mendowngrade US debt on debt ceiling drama and government's worry. Government worry. Jadi di sini ada pembantahan dari si Janet Yellen ya. Di sini dia katakan bahwa Amerika Serikat ini itu sedang dalam posisi yang strong, katanya Janet Yellen. Dia menganggap bahwa ada pihak-pihak ekstremis dari Republican official yang sekarang ini happy mengenai kejadian ini. Karena ini menurunkan citra dari si Demokrat, teman-teman, di Amerika. Dari Amerika sendiri kita tahu sudah ada beberapa video saya yang membahas mengenai masalah ekonomi di Amerika Serikat dan sepertinya itu sudah jadi konsumsi umum ya dari 2 tahun belakangan ini setelah printing money mereka tersebut, teman-teman. Kalau kita lihat Indonesia seperti apa? Kalau Amerika AA 3A ya atau AAA yang turun ke AA+, kemudian Indonesia bagaimana? Indonesia menurut Fitch Rating itu berada pada rating triple B yang dianggap sebagai keuangan yang stabil. Secara meaning, triple B ini untuk kualitas kredit yang cukup baik, akan tetapi rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi ataupun perubahan di dalam kondisi pasar. Jadi, itulah penilaian dari Fitch Rating untuk Indonesia. Memang tidak ada kaitannya dengan Bitcoin di sini, akan tetapi kita perlu juga untuk lihatkan Amerika yang kelasnya adik kuasa itu aja turun rating dari triple A kan. Dan sedikit saya ingin menyinggung mengenai BRICS di sini. BRICS dalam hal ini akan mengumumkan anggota baru mereka. Dan ada beberapa negara yang secara formal ini sudah mengajukan keanggotaan. Dan salah satunya teman-teman, nih. Negara kita tercinta, Indonesia, seperti dilaporkan dari postingan Watcher Guru di sini teman-teman. Ya memang pengaruh dari BRICS ini ke dolar itu jelas akan butuh waktu, teman-teman. Tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Tetapi gambaran besarnya itu adalah ke sana. Sementara Amerika sendiri, seperti yang saya katakan tadi ya, Sekretaris Negara Janet Yellen itu membantah Fitch Rating dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan Partai Republikans itu ambil peran di situ. Ini ada calon presiden untuk 2024, Ron DeSantis, ini menyatakan bahwa Biden ini memerangi Bitcoin. Dan kalau dia terpilih sebagai presiden, dia akan mengakhiri semua perang terhadap kripto ataupun Bitcoin. Dan apabila dia menang, teman-teman, harga Bitcoin itu bisa kita bayangkan akan seperti ini, mungkin seperti ini, teman-teman. Silakan menulis komentar kalian di bawah. Apakah kalian setuju Presiden Amerika ini pro Bitcoin atau tidak pro Bitcoin? Terima kasih, teman-teman. Kemudian teman-teman berkaitan dengan MicroStrategy yang saya katakan tadi ya, bahwa MicroStrategy dan Bitcoin ini meng-outperform every major asset class. Semenjak MicroStrategy ini mengadopsi Bitcoin, teman-teman, dia sudah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam hal ini. Dan ada Bitcoin yang kedua, kemudian S&P 500, Nasdaq,
barulah ada gold, silver, dan bonds, teman-teman, yang justru dalam hal ini dia negatif ya untuk performa aset tersebut, teman-teman. Sedangkan untuk si Bitcoin-nya sendiri secara harga ya, teman-teman, ya kita memang masih betul-betul struggling ya. Pintu 30K ini udah diketok, dibantai berapa kali, ini masih aja ada pintunya nih, 30K ini, teman-teman. Bisa nggak dia jebol 30, naik terus-terus bertahan gitu kan? Itu yang kita harapkan. Sedangkan untuk Worldcoin di sini, ini update yang menarik, teman-teman, untuk Worldcoin ini, karena dalam beberapa waktu sebelumnya itu orang itu berjejer kayak kereta api itu loh, kayak gerbong kereta api untuk melakukan scan iris atau scan retina mata. Jadi dengan adanya Worldcoin ini ataupun perusahaan di belakangnya dia ini akan mengizinkan pemerintah serta perusahaan-perusahaan besar ini untuk menggunakan ID sistem tersebut, teman-teman. Dan ini adalah bahaya untuk privasi kita. Menurut saya di sini, teman-teman, karena ada negara di Afrika sana yang sudah melakukan ban terhadap Worldcoin ini, teman-teman, yakni Kenya Minister. Jadi pertanggal 2 Agustus, Kenya Minister of Internal Security announced that Worldcoin banned from operating in the country. Jadi ada banyak negara yang sudah skeptikal sekarang ini dengan Worldcoin. Ada Jerman, kemudian ada Prancis, ada UK juga. Karena ini masalah data, teman-teman. Jadi menurut saya itu penting sekali kita memiliki semacam privasi seperti itu ya. Di zaman yang serba digital ini, teman-teman. Dan saya pernah baca di salah satu bukunya Yuval Noah Harari ya, bahwa kemewahan yang akan dinikmati oleh manusia modern yang hidup di era digital itu adalah privasi, teman-teman. Jadi orang yang tidak bisa di-tracking secara digital itu adalah orang-orang kaya yang memproteksi dirinya dari jejak-jejak digital, teman-teman. Itu kalau tidak salah saya bacanya di Homo Deus. Ya, Homo Deus itu yang saya baca di sana. Kemudian untuk Bitcoin ETF atau spot ETF ya, teman-teman, ini ada update dari Andrew. Ini keren sekali. Dia sering sekali membuat updatean atau postingan yang dalam beberapa waktu itu jadi kenyataan seperti itu. Salah satunya ini ya, teman-teman. Untuk pengajuan Bitcoin ETF ini memang akhirnya mendapatkan dukungan dari orang-orang yang skeptis atau lembaga-lembaga yang skeptis selama ini. Dan Gary Gensler sempat ini agak lemah sedikit ya. Ini skenario kayaknya drama seperti itu. Bahwa ada komite di belakang layar ini yang bikin keputusan seperti itu atau yang komandoin dia. Nah, dari si Andrew ini dia bilang bahwa memang akan kemungkinan besar ada penundaan administratif di sini. Kemudian teman-teman, BlackRock itu akan menjadi yang pertama diizinkan dan disetujui. Barulah setelah itu yang lain-lainnya akan disetujui. Sedangkan menurut ini nih, James Seyfarth di sini, berdasarkan beberapa events atau informasi yang dia dapatkan, teman-teman, bahwa odds atau kemungkinan ya untuk ETF ini sudah meningkat dari level 50% ini sudah naik ke 65%. Kemungkinan besar untuk Bitcoin spot ETF ini disetujui, teman-teman. Dan kalau kita lihat ini dari daftarnya ya, teman-teman, Grayscale di sini kemungkinan besar Grayscale ini akan ada bermasalah sedikit-sedikit lah sebagai bumbu ya, karena ini akan terjadi. Untuk SEC final deadline-nya dia itu tanggal 5 bulan 10, teman-teman, di tahun 2023 ini. Kemungkinan, ya kita masih belum lihat ya kemungkinannya akan seperti apa. Jadi kalau menurut si Andrew tadi itu akan dibikin administrasi ya, persoalan administrasi panjang-panjang lebar lah seperti itu. Dan untuk si BlackRock-nya sendiri di sini, teman-teman, Maret 2024 nanti, teman-teman, itu kita akan lihat seperti apa final deadline atau SEC final deadline-nya nanti di sana. Barulah setelah itu kita akan lihat nih yang lain-lain ini, teman-teman. Ya memang ada di atas itu ada seperti 21 Share dan ARK Invest di sini, teman-teman. Ya, ini akan kita lihat bahwa ya ada drama-drama lah seperti itu nanti, teman-teman. Kalau saya menduganya seperti itu di sini, teman-teman ya. Kemudian tanggal-tanggal ini juga bisa berubah nanti, teman-teman, karena ini kan tergantung dari kebijakan ya atau regulasi itu akan mengambilnya kapan seperti itu. Jadi ini hanya mengenai estimasi ataupun deadline-nya. Jadi bisa saja ada penundaan administratif atau seperti apa nantinya. Dan perlu kita ingat juga bahwa nanti di 2024 itu kan kita akan menghadapi halving ya di sekitar April atau Mei nanti itu, teman-teman, di tahun 2024. Dan itu pun berkenaan juga ini dengan si BlackRock ini, teman-teman. Di kisaran tanggal 15 bulan Maret 2024 tersebut nanti, teman-teman. Kemudian
Yang sekarang kita hadapi ini adalah mengenai penurunan Bitcoin yang tiba-tiba ini, teman-teman. Ini gara-gara si Binance ya. Bisa saja dia ini akan berakhir di meja hijau, kemudian pasar kripto juga ambruk, teman-teman. Seperti yang kita bisa lihat sekarang, itu harga Bitcoin ini terjadi penurunan ya. Jadi sampai 29.100-an dolar di sini, teman-teman. Dan Binance-nya sendiri itu lumayan besar tumbangnya di sini, teman-teman. Kalau kita lihat dari grafik harganya dia di sini. Dan altcoins lain juga sedang pada tumbang hari ini, teman-teman. Dan semua ini gara-gara ini nih, si DOJ ya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu mengajukan gugatan kepada Binance ataupun CZ dalam hal ini, teman-teman. Dan satu lagi, saya hampir lupa, ini ada update untuk ETH ya. Jadi ternyata bukan Bitcoin saja, ternyata ada ETH Spot ETF juga yang sedang menunggu approval ya dalam hal ini, teman-teman, dari SEC. Jadi yang paling dekat ini adalah, kalau yang lain itu sudah ada withdrawn for now. Kalau yang akan kita tunggu ini adalah ini yang awaiting for approval. Di sini ada di bulan 10 nanti, teman-teman, 2023 ini. Itu datang dari volatility share dan lain-lainnya di sini. Jadi kalau saya lihat ya, teman-teman, karena ini wajar lah, ini aset nomor 2 dan performanya ini selalu terbaik gitu kan di dalam 10 besar market cap itu, teman-teman. Sehingga wajar lah kalau orang mengatakan bahwa Bitcoin first, kemudian ETH, dan barulah altcoins yang lainnya. Jadi kalau porsi portofolio itu bolehlah 40% Bitcoin, kemudian 20% Ethereum, kemudian yang 40%-nya itu barulah aset-aset lainnya. Seperti itu portofolio yang dianggap sebagai ideal untuk market. Akan tetapi kan saya yakin semua orang itu punya gaya investasi masing-masing serta riset masing-masing dalam hal ini, teman-teman. Dan balik lagi, ETH Spot ETF ini juga akan sangat menarik nanti apabila dia ini juga berjalan, apalagi bisa samaan dengan Bitcoin Spot ETF di tahun 2024 nanti, teman-teman. Sementara itu untuk waktunya kapan membeli Bitcoin, teman-teman, dalam hal ini kita perlu siapkan dana ini untuk tahun 2023 ini, teman-teman. Kita sekarang ini sudah masuk ke Agustus, dan Agustus ini juga cukup banyak ya bulan yang merah ini berdasarkan riwayat dari monthly returns untuk Bitcoin di sini, teman-teman. Ini lumayan merah. Jadi saya juga meragukan bulan ini akan bisa hijau seperti itu, teman-teman. Jadi itu pendapat pribadi saya di sini, karena meskipun saya berpikir begitu, bisa saja pasar ini malah hijau di bulan ini, teman-teman. Akan tetapi mengenai bulan September, teman-teman, inilah yang paling banyak dibicarakan oleh orang-orang. Ini bulan yang lumayan terkutuk untuk harga Bitcoin, teman-teman. Karena seperti yang kita bisa lihat di sini, ini hanya ada beberapa bulan ya, sekitar 2 bulan di sini yang ada monthly returns-nya tapi kecil, hanya 6% dan 2%, teman-teman. Sisanya itu adalah merah semuanya, teman-teman, dalam hal ini. Oke, jadi pembelian terbaik menurut saya di awal Oktober. Begitu tanggal 1 Oktober adalah sedikitlah kita mulai nyicil-nyicil di sana. Jadi untuk yang trading-trading selama Agustus dan September ini, be careful, teman-teman. Tetap kalian melakukan riset secara mandiri, kemudian mempersiapkan dana mungkin untuk pembelian di bulan Oktober. Dan ini pun skenario, teman-teman, karena bisa saja di Agustus hijau, kemudian September boleh jadi hijau juga seperti itu. Meskipun ya kecil gitu kan, kecil kemungkinan menurut saya di sini, teman-teman. Ya itu pendapat pribadi saya dalam hal ini. Dan untuk saya sendiri di sini, teman-teman, ya kemungkinan besar saya juga akan menunggu di Oktober itu. Dan tetap juga saya memantau akan seperti apa juga bulan Agustus dan September ini. Hanya saja lagi-lagi saya katakan, stay safe my friend, stay safe. Sedangkan untuk visi long term, teman-teman, apabila kita berhasil nih mendapat harga di bawah yang bagus ya di tahun ini, karena tahun depan itu ada halving, ada pemilihan presiden, yang kemungkinan besar akan ada putaran uang yang besar nanti di sana, tidak ada salahnya kita mencicil-cicil sedikit demi sedikit di momen-momen yang masih belum menentu seperti sekarang ini, teman-teman. Karena begitu ETF disetujui, bisa jadi kan orang dalam sudah main duluan, sudah serok banyak, dan akhirnya kita ketinggalan. Harga Bitcoin-nya malah sudah tinggi ketika itu terjadi, teman-teman. Jadi, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.